Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar kita saling mengenal satu sama lain. Yang sudah subscribe, mari kita langsung akan membahas tentang sosiometri. Apa itu sosiometri? Sosiometri itu yang pertama itu tentang pengertian sosiometri adalah sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Selanjutnya, tujuan sosiometri. Tujuan dari sosiometri adalah yang pertama itu menganasmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengidentifikasikan kualitas tertentu. Yang kedua itu mendeteksi perilaku sosial yang instrukun sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis sosiometri. Jenis-jenis sosiometri itu terdapat dua jenis sosiometri. Yang pertama itu kriteria khusus. Kriteria khusus yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Misalnya teman yang diinginkan sebagai partner diskusi. Selanjutnya, nomor 2 tentang kuesioner. Kuesioner yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Contoh kuesioner sosiometri dalam segala situasi dengan 6 tingkat penerimaan yaitu A. Sahabat yang baik, very best friend. B. Teman biasa, my other friends. Yang C, bukan teman tapi masih berhubungan baik, not friends but okay. Yang D itu, saya tidak kenal mereka, I don't know him. Yang E, saya tidak mempedulikan mereka, I don't care for him. Yang F itu, saya sukai, I hate him. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan sosiometri. Sebelum melaksanakan proses asesmen pada pelaksanaan bimbingan dan konseling, guru pembimbing perlu mempersiapkan dahulu alat asesmen yang akan digunakan. Pada penggunaan angket sosiometri, guru pembimbing perlu menyusun angket sosiometri sendiri dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua itu menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Dalam hal penting dalam menyusun angket adalah merumuskan pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sosiometri. Kelebihan dari sosiometri adalah konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi
bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang intersolasi. Nomor 2, informasi tentang individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab bersumber dari banyak individu. C. Dengan memanfaatkan sosiometri, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya, antara lain. Selanjutnya, tentang kelemahan sosiometri. Yang pertama, sangat sulit dijamin kerahasiaannya karena siswa cenderung saling menanyai pilihannya. Yang kedua itu, siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan paling berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi atas dasar rasa simpati dan antipati. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh tabulasi dan dengan sosiogramnya. Yang pertama, kita lihat di sini tentang tabulasinya. Sebelum membuat sosiogramnya, kita akan membahas tentang tabulasinya terlebih dahulu agar sosiogramnya bisa kita buat nanti. Yang pertama yaitu jika nomor 1 memilih nomor 9, maka dia angkanya di angka 9. Begitu dengan seterusnya. Selanjutnya kita lihat di sosiogramnya ini. Seperti inilah ketika kita sudah membuat tabulasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.